Well, I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. They've improved a lot compared to previous years. There's great potential in their team with many talented young players. You have guys like Jay Idzes, Rizky Ridho, Marcelino, and Ivan. Ya, Indonesia bikin dunia jatuh cinta. Indonesia bukan cuma lebih enak dari negara sebelah, tapi juga bikin para bintang dunia cinta dengan negara Indonesia. Ya, salah satunya bintang dunia yaitu Cristiano Ronaldo, di mana pemain Al Nassr ini mendukung timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United ini juga takjub dengan gilanya fans sepak bola di negara ini. Maka tak heran jika Ronaldo memberi dukungan kepada Indonesia dibanding ke negara lain. Alasan tersebut karena sebagian besar pengikutnya berasal dari Indonesia. Cristiano Ronaldo adalah salah satu tokoh paling populer di dunia dan memiliki basis penggemar yang sangat besar di Indonesia. Kunjungannya ke Indonesia waktu lalu dan interaksi dengan penggemar melalui media sosial juga berkontribusi pada peningkatan jumlah pengikutnya. Menurut data socialfansgeek.com, 25% dari total pengikutnya di Instagram saat ini adalah 156 juta followers Ronaldo dari Indonesia. Jelas saja pemain Al Nassr ini pasti mendukung timnas Indonesia karena popularitasnya sangat tinggi di Indonesia. Ya, pemain yang pernah datang ke negara ini juga merasakan atmosfer supporter Indonesia yang gila tapi hangat, yang bising tapi penuh cinta. Well, I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. They've improved a lot compared to previous years. There's great potential in their team with many talented young players. Di balik itu, TC di balik ini sudah dimulai. Patrick Kluivert juga menerapkan latihan ala Eropa. Ya, penampilan Emil Audero mencuri perhatian saat mengikuti latihan perdana timnas Indonesia di Bali kemarin. Bukan hanya karena statusnya sebagai kiper naturalisasi yang bermain di Eropa, tapi lantaran ia tampak mengenakan kacamata hitam saat berlatih. Bukan untuk gaya, kacamata itu ternyata punya fungsi penting. Emil dan para penjaga gawang lain menggunakan alat bantu latihan bernama Swivel Vision, kacamata khusus yang dirancang untuk membatasi penglihatan samping. Dengan keterbatasan itu, para kiper dituntut untuk lebih fokus secara visual dan responsif terhadap isyarat-isyarat dari bola atau pelatih. Penggunaan metode ini bukan hal baru di dunia sepak bola modern. Klub Liga Inggris, Liverpool, diketahui sudah memakai alat serupa sejak musim panas 2024 untuk melatih kiper mereka. Latihan perdana timnas Indonesia di Bali ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi dua laga penting melawan Tiongkok 5 Juni dan Jepang 10 Juni nanti. Sebenarnya timnas kita sudah punya tempat TC sendiri, yaitu lokasinya di IKN. Namun mungkin para pemain lebih enak TC di Bali dibandingkan TC di IKN. Training Center Bali dipilih karena tempatnya yang sejuk karena dekat pantai. Nuansa lapangan di tepi pantai juga menjadi refreshing tersendiri bagi semua pemain. Di lain sisi, para pemain Eropa sudah semuanya berkumpul di Bali, seperti Jay Idzes dan Miss Hilgers. Namun untuk Kevin Dix, dia akan sedikit terlambat karena menyisakan satu laga lagi bersama Copenhagen. Ya, latihan TC di Bali. Kemudian penggunaan teknologi latihan seperti Swivel Vision tentu menjadi langkah serius Patrick Kluivert dan staf pelatih untuk memaksimalkan performa tim. Dengan metode latihan yang makin canggih, para penggawa Garuda diharapkan tampil lebih fokus dan siap tempur dalam dua laga krusial mendatang. Jadi, kalau melihat Emil Audero pakai kacamata hitam saat latihan, itu bukan soal gaya melainkan strategi untuk menang. Seperti kita tahu, pertandingan ini bukan sekadar laga. Ini adalah perjuangan hidup dan mati menuju Piala Dunia. Ketika seluruh rakyat Indonesia menyatu dalam satu semangat, stadion lain mungkin menawarkan teknologi dan glamor, tapi GBK menawarkan semangat, identitas dan kebanggaan. Saat panggung ASEAN All-Star menghadirkan nama-nama besar seperti Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho hingga Andre Onana, Asnawi Mangkualam justru memilih untuk mundur bukan karena takut, bukan karena cedera, tapi karena satu alasan sederhana. Ia lebih memilih Indonesia. Jauh sebelum undangan itu datang, Asnawi sudah lebih dulu menjawab panggilan yang jauh lebih sakral, yaitu panggilan tanah air.
Ia memilih ikut pemusatan latihan. Ia memilih menyiapkan diri untuk 2 laga hidup mati di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang paling penting, ia memilih bertarung demi merah putih pada laga nanti melawan Cina. Lagu Indonesia Raya hingga lagu Tanah Airku bakal menjadi jembatan emosional antara bangsa Indonesia dan dunia. Puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Karno bakal menyanyikannya. Formasi koreografi yang megah akan menunjukkan dunia. Tentu lagu itu bukan sekadar pengiring pertandingan. Ini adalah simbol bahwa sepak bola Indonesia kini bukan lagi hanya milik kita, tapi milik semua orang yang mendengar dan menyaksikannya. Dan inilah yang menjadikan laga melawan Tiongkok di tanggal 5 Juni nanti bakal menjadi magnet perhatian global. Bukan cuma karena persaingan di lapangan, tapi karena Indonesia berhasil menyentuh sisi terdalam nilai-nilai kemanusiaan, cinta tanah air, dan solidaritas sesama supporter tim tamu. Ditambah pada tanggal 5 Juni 2025 adalah tanggal malam Idul Adha, yaitu malam takbiran yang selalu umat muslim kumandangkan. Pada saat itu kita akan melihat dan mendengar ribuan supporter Garuda mengumandangkan takbiran di pertandingan tersebut. Tentu kita berdoa semoga Indonesia menang melawan Cina nanti. Apalagi pertandingan tersebut berlangsung di malam yang sangat berkah, yaitu malam takbiran Idul Adha. Perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Bulan Juni sepertinya lama banget ya buat fans timnas Indonesia. Apakah kalian sama kayak saya? Udah gak sabar pengen lihat timnas bermain lagi. Ya meskipun masih lama, tapi saya tetap tidak akan bosan buat membahas berita timnas kesayangan kita. Nah karena di laga terdekat bakal menghadapi timnas Cina, kita akan mengulasnya. Kita akan melihat kekuatan kedua tim ini. Apakah Indonesia akan menang melawan Cina di kandang sendiri? Atau sebaliknya akan kalah untuk kedua kalinya? Tentu jika kalah, resiko besar akan datang kepada pelatih Patrick Kluivert. PSSI juga akan terkena amarah dari jutaan fans Indonesia. Maka dari itu kita simak semua ulasannya sebagai berikut. Ya unggul di banyak sisi. Mungkin itu sedikit gambaran jelang pertandingan Indonesia versus Cina. Ya meski Garuda bisa dibilang mengalami kekalahan 1-2 pada pertemuan pertama di Qingdao, namun Indonesia tetap masih unggul kualitas saat ini. Pada saat kalah oleh Cina di kandang mereka, saya sih setuju itu kesalahan taktikal oleh pelatih Sintayong. Harusnya kita itu menang, namun entahlah sulit untuk dijelaskan. Menurut kalian, apa komentar kalian tentang kekalahan Indonesia di kandang Cina? Apakah itu kesalahan pelatih? Atau skuad Garuda memang kalah kualitas? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, kembali lagi. Saat ini salah satu keunggulan Indonesia terletak pada harga para pemain. Pasukan Patrick Kluivert kali ini didominasi pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa. Dan memang banyak di antara mereka berdarah Belanda. Apapun itu, dari manapun mereka lahir dan dibesarkan, para pemain ini punya hak yang sama untuk memperkuat Indonesia. Ada darah merah putih yang mengalir dalam tubuhnya. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada yang lebih dispesialkan. Semua sama dengan satu tujuan. Fakta ini sedikit berbeda dengan Cina. Mereka dihuni seluruh pemain yang main di kompetisi domestik atau lokal. Walau demikian, negeri tirai bambu juga tidak mau kalah dengan Indonesia. Ada pula pemain-pemain asing di sana yang baru dinaturalisasi. Bedanya mereka tidak punya darah Tionghoa. Murni orang asing yang dinaturalisasi karena sudah lama bermain di liga lokal. Untuk menghadapi 2 pertandingan di sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina memanggil 29 pemain.
Muncul dua nama asing di sana. Mereka adalah Tyus Browning dan Sergin Ho. Keduanya sama-sama bukan berdarah Cina. Tyus Browning orang Inggris jebolan Akademi Everton, tapi sudah bermain di Liga Super Cina sejak 2019. Kemudian nama lain adalah Sergin Ho. Dari namanya kita bisa dengan mudah menebak dari mana ia berasal. Sergin Ho orang Brasil yang sudah lama bermain di Liga Cina. Namun meski ketambahan pemain naturalisasi, para pemain Cina tidak ada yang bermain di Liga Eropa. Semua bermain di Liga lokal. Pemain termahal timnas Cina sendiri yaitu Sergin Ho. Pemain ini berharga 31,29 miliar. Jauh jika dibandingkan dengan pemain termahal Indonesia, yaitu Miss Hilgers dengan harga 121,67 miliar. Benar-benar perbedaan yang sangat mengerikan. Sekarang kita bedakan harga skuad Garuda dan skuad Cina. Untuk pasaran timnas Indonesia sendiri berada di angka 651,81 miliar. Sedangkan timnas Cina hanya berada di angka 223,35 miliar. Tentu perbedaan bak langit dan bumi. Tentu sangat malu jika Patrick Kluivert harus kalah oleh asuhan Ivan Kovic di GBK nanti. Namanya akan dipertaruhkan di laga melawan Cina. Apalagi para pemain Cina hanya bermain di liga lokal. Sedangkan para pemain Indonesia banyak bermain di Liga Elit Eropa. Indonesia memiliki beberapa nama. Ada 6 lebih tepatnya. Salah satunya adalah J. Itzes yang bermain di Liga Serie A Italia. Apalagi beberapa bulan terakhir, namanya diberitakan sedang dipantau oleh klub besar seperti Inter Milan, AC Milan sampai Juventus. Nama besar lainnya yang bermain di Liga Elit Eropa adalah Calvin Verdong hingga Tom Haye. Dua pemain ini bermain di liga teratas Belanda yaitu Eredivisie. Belum lagi ditambah mantan pemain Inter Milan dan Juventus, yaitu Emil Audero. Pemain ini dipinjamkan ke Serie B Italia bersama Palermo. Sekarang masa peminjaman itu telah selesai. Kemudian pemain elit lainnya adalah Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. Dua pemain ini saat ini bermain di Liga 2 Inggris bersama Oxford United. Meski bermain di Divisi 2 Inggris, namun Divisi 2 Inggris atau Championship masih bisa dibilang sebagai liga terbaik di dunia. Kemudian pemain yang bermain di Liga Elit Eropa adalah Kevin Dix. Pemain ini bermain di liga teratas Liga Denmark setelah membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan membela tim Liga Bundesliga, yaitu Borussia Mönchengladbach, karena bersama Copenhagen kontraknya sudah selesai. Tentu ini pertama dalam sejarah timnas Indonesia. Kita akan memiliki pemain gang bermain di Bundesliga. Saat ini Borussia Mönchengladbach berada di posisi ke-10 di Bundesliga. Nantinya Kevin Dix akan bertemu tim-tim besar seperti Bayern Munchen, Leverkusen hingga Dortmund. Benar-benar gila para pemain timnas Indonesia. Ya tidak perlu diperjelaskan lagi kalau soal harga para pemain timnas Indonesia. Harganya sangat mahal-mahal. Bahkan harga para pemain kita jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN, semacam Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga skuad timnas Cina. Dua pemain kita saja cukup untuk menyamai harga pasaran mereka. Jelas ini sekaligus bukti bahwa Indonesia unggul secara skuad. Bukan cuma dilihat dari nilainya, tapi juga di mana mereka bermain. Mayoritas pasukan Patrick Kluivert berkarir di luar negeri. Adapun tim tamu 100% memakai pemain-pemain lokal dari Liga Super Cina. Namun demikian jelas kita tidak boleh jumawa, karena pada laga pertama kita kalah 1-2 di kandang mereka. Sebenarnya malu tapi yaitu kesalahan taktikal pada laga itu. Kita harus tahu nilai pasar bukanlah jaminan. Nama besar 2-3 pemain tak serta-merta menghasilkan kemenangan. Kerja keras di lapangan tetap yang paling utama. Dan yang terpenting seluruh pemain harus mengerahkan kemampuan yang paripurna.